Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Rosid. Saya mengajar kelas 4 di SD Negeri Pucunglor 1, Kecamatan Mulia. Menjadi perwakilan dari BKRI Pucunglor untuk mengikuti lomba inovasi pembelajaran berbasis digital dalam rangka hari ulang tahun ke-79 PGRI Cabang Loyang. Pada pembelajaran IPAS di kelas 4 dengan materi fotosintesis, penting untuk memanfaatkan media yang dapat memperjelas konsep dan meningkatkan keterlibatan siswa. Konsep fotosintesis seringkali sulit dipahami karena melibatkan proses biokimia yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menarik sangat dibutuhkan agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik dan menyenangkan. Augmented Reality atau disingkat AR atau dalam bahasa kerennya AR terpilih sebagai media karena kemampuannya untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak secara nyata melalui teknologi. Dengan AR, siswa dapat melihat proses fotosintesis secara langsung dalam bentuk 3 dimensi yang membuat mereka lebih mudah mengerti bagaimana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. AR juga dapat meningkatkan motivasi belajar karena memberikan pengalaman yang imersif dan menarik. Sedangkan Kahoot Quiz digunakan sebagai alat untuk menguji pemahaman siswa secara interaktif dan menyenangkan. Dengan Kahoot, siswa dapat berkompetisi secara sehat dan mendapatkan umpan balik langsung yang membantu mereka mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi. Quiz ini juga meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa sehingga mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan memadukan kedua media ini, pembelajaran diharapkan menjadi lebih menarik, efektif, dan mudah dipahami oleh siswa, serta dapat meningkatkan hasil belajar mereka dalam materi fotosintesis. Demikian latar belakang saya memilih penggunaan media augmented reality dan Kahoot Quiz. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, coba tengok sebelah kanan sebelah kiri kalian. Siapa hari ini yang tidak berangkat teman kalian? Alhamdulillah. Saya bisa. Coba doakan semoga Anda dan Ivel mendapatkan kesehatan supaya besok bisa bertemu kalian kembali dan belajar bersama kita kembali. Amin. Untuk mengawali pembelajaran, yang berangkat terlebih dahulu tadi Bapak sudah melihat, yaitu David. Untuk itu David memimpin doa teman-teman. Silakan David. Ya, bersalam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih David. Untuk meningkatkan rasa cinta pada air kita kepada bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon berdiri semuanya. Jangan
tadi kalian berangkat, siapa yang sudah sarapan di rumah? Ya, kebanyakan sudah sarapan semua ya. Kemudian apa yang kalian lakukan jika kalian lapar? Makan, minum, beli makanan, membuat makanan sendiri, contohnya buat mie instan. Nah, untuk itu apakah tumbuhan itu sama dengan manusia memerlukan makanan? Apakah tumbuhan itu punya mulut dan punya alat pencernaan seperti kalian? Tidak. Mari kita bahas bersama. Kita akan belajar tentang fotosintesis. Ya, apa itu fotosintesis dan bagaimana proses terjadinya fotosintesis? Mari kita melihat tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian nanti akan melihat video tentang proses fotosintesis. Diharapkan kalian bisa menjelaskan proses fotosintesis dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian kalian juga nanti akan melakukan percobaan proses fotosintesis atau pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis dengan melakukan percobaan tentang fotosintesis. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Yang ketiga, kalian sudah diminta untuk membawa handphone dan sudah mendownload aplikasi yang bernama Assembler Edu untuk media pembelajaran pada augmented reality. Yaitu nanti kalian bisa melihat secara visual proses fotosintesis pada HP kalian masing-masing. Itulah tujuan pembelajarannya. Untuk menambah pemahaman kalian tentang fotosintesis, mari kita lihat video tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Disimak baik-baik. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah
Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari video yang kalian tadi simak, apa itu fotosintesis, saudara? Proses tumbuhan memasak makanan sendiri. Ya, proses tumbuhan memasak makanan sendiri. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Air, cahaya matahari, Karbon dioksida. karbon dioksida. Di mana terjadinya proses fotosintesis? Di daun, tepatnya di klorofil. Klorofil itu menyerap apa? CO2. CO2-nya itu bisa dihasilkan oleh manusia dan kendaraan lain. Nah, ini gambar tentang proses fotosintesis. Ini gambar apa? Pohon. Kemudian ada akar. Akarnya menyerap air. Air disalurkan oleh batang ke mana? Daun. Daun ini menyerap CO2 atau karbon dioksida. Kemudian dengan bantuan cahaya matahari, CO2 dan air tadi diolah oleh klorofil menjadi gula dan oksigen. Gula itu yang dipakai oleh tumbuhan untuk makan, kemudian oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan yang kemudian kita hirup. Itu proses fotosintesis. Dari video tadi nanti kalian menjawab LKPD tentang proses fotosintesis tadi. Sekarang Pak Guru akan membuat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok Azami, David, Sakila, Siva, dan Zeti. Kelompok 2, Ulin, Raffi, Taufik, Sulfan, dan Ivan. Kelompok 3, Oyen, Adnan, Faiz, dan Arta. Nanti dikerjakan pada
belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan, cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun akan menyerap air dan mineral tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya sampai dilontarkan pemikat. Ya. Sekarang kerjakan kata kedua tersebut berkelompok 40 perilaku sebelumnya. Tiga, tomat yang ada pada daun menyerap
3, yakni kelas dari manusia dan hewan serta sisa kelas kendaraan. 4. Kloroplas. Setelah semua bahan terkumpul, tumbuhan akan memasak makanannya pada kloroplas yang ada pada daun. 5. Hasil fotosintesis berupa oksigen atau O2 dan karbon hidrat. 6. Oksigen yang dilepaskan di udara berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan hewan. Karbon hidrat akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai padawan makanan. Ya, kita tambah semangat. Kita lakukan tes reading dulu. Semuanya berdiri mencari tempat yang lebih luas. Mundur berdiri. Terus semuanya. Tentang cara atau pengaruh cahaya matahari pada fotosintesis. Nanti kalian kelompok dalam tadi ada 3 kelompok, masing-masing kelompok membawa 2 gelas, mencairkan gelasnya, kemudian mengisi gelas bening dengan air hingga 3/4 penuh atau 3/4 ya. Kemudian masukkan daun segar ke dalam gelas hingga sebagian besar daun tenggelam di dalam air. Letakkan gelas yang berisi air dan daun di bawah cahaya matahari langsung. Kemudian amati apakah ada perubahan yang terjadi pada daun dalam gelas air seperti terbentuknya gelembung udara. Sekarang semua kelompok menyiapkan alatnya, yaitu gelas yang berada di sebelah sana. Nanti ambil setiap kelompok mengambil 2 gelas, kemudian diisi air. Kemudian kalian petik daun yang ada di sebelah halaman kalian dalam kelas ini. Mulai dari kelompok 3, ambil gelasnya 2. Kemudian mengisi LKPD yang percobaan. Ambil gelas, diisi air, kemudian memetik daun dimasukkan ke dalam gelas. Ya, kelompok 2, masuk.
melihat atau mengamati pengaruh cahaya matahari terhadap proses fotosintesa dicapai dengan peletakan daun di dalam gelas yang berisi air. Apa yang terjadi? Daun muncul gelembung udara. Dan gelembung ini terbentuk dari apa? Silakan representasikan kelompok 2, Topik dan kawan-kawan. Maju ke depan. Topik dan Sulpan. Setelah mengamati, coba dijawab di 4 pertanyaan yang ada. Nomor 1, untuk coba. Apa yang terjadi pada daun yang berada di dalam air setelah terkena cahaya matahari muncul gelembung udara pada daun? Ya, apa yang terjadi pada daun yang berada di dalam air setelah terkena cahaya matahari? Jawabannya muncul gelembung udara pada daun. Nomor 2. Yang menghasilkan oksigen. Mengapa bisa muncul gelembung udara pada daun? Jawabannya tadi karena terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Kemudian nomor 3. Cahaya matahari berperan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan, yaitu mengubah mereka air menjadi oksigen dan Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita bahas bersama. Yang pertama tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang proses atau pengaruh cahaya matahari yang terjadi pada proses fotosintesis. Yang pertama adalah tadi yang terjadi pada daun yang berada dalam air setelah terkena cahaya matahari adalah muncul gelembung udara. Muncul apa? Gelembung udara itu terbentuk dari apa? Karena adanya cahaya matahari yang masuk ke dalam air, kemudian air itu diserap oleh daun itu mengolahnya menjadi oksigen dikeluarkan oleh daun sehingga terbentuk gelembung udara tadi. Kemudian mengapa bisa muncul gelembung udara pada daun tadi? Karena terjadi proses fotosintesis. Terus apa hubungannya cahaya matahari dengan gelembung udara terbentuk? Hubungannya adalah cahaya matahari tadi diserap oleh tumbuhan atau daun tadi, kemudian diolah dengan air yang menghasilkan oksigen dan gula atau karbohidrat. Yang itu namanya adalah terjadi proses fotosintesis. Masih semangat? masih. Kita mulai ice breaking yang kedua. Kissy face, anti-phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
Kissy face, anti-phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight, go crazy. All you gotta do is just meet me at the Kissy face, anti-phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight, go crazy. All you gotta do is just meet me at the Perhatikan, kalian sudah membawa handphone semua. Diperlihatkan semuanya ditaruh di atas meja. Baik, Pak. Saudara kalian mendownload Asembara Edu. Asembara Edu adalah aplikasi untuk mendukung augmented reality. Apa itu augmented reality? Sudah tahu mendengar istilah teknologi bernama augmented reality? Sudah belum? Makanya kita pelajari lebih dahulu. Apa itu augmented reality? Augmented reality atau disingkat AR atau dalam bahasa kerennya AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. AR merupakan memperbolehkan pengguna melihat objek benda 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi nanti ada Pak Guru sudah menyiapkan mengerti tentang proses tahapan proses fotosintesis yang Pak Guru tempelkan di luar di dinding atau di tembok. Kemudian kalian buka aplikasi Assembler dulu sekarang coba. Sudah dibuka? Pak sudah dibuka Assembler itu? Kalau sudah dibuka semua, ini yang ke bagian bawah ada tulisan scan.
Kalian menyetel satu persatu, kemudian ditulis apa yang ada pada hasil skenan tadi di buku tulis kalian. Bisa beberapa kali atau hanya satu kali nanti dijelaskan kalian. Sekarang coba keluar sebentar. Thank you.
Semuanya perhatikan. Baca. Akan menaruh air dari dalam nama air yang diserap oleh akan kemudian disalurkan oleh batang ke daun. Rumus kimia sintesis adalah 6/20. Air ditambah 6 CO2 karbondioksida dapat cahaya dan ditambah klorofil. Ya, 6 Ya, terima kasih Faiz atas ya. Tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang proses fotosintesis dimulai dari melihat video, kemudian praktek, kemudian menggunakan aplikasi assembler itu dan augmented reality. Sekarang saatnya untuk asesmen, yaitu kalian buka Google Chrome. Google Chrome buka. Ya. Ketik kahot. Ketik kahot KAHOT.IT. Ketik KAHOT.IT. Masukkan pin, dimasukkan pinnya itu yang atas 570,
570 1518. Apa Kak? Masukkan pin yang ada. Itu yang di atas. Ya itu sudah masuk ulin. Ulin sudah masuk. Terus ditulis namanya. Nama panggilan boleh, nama lengkap boleh, nama samaran boleh. Sudah masuk berapa itu? Baru 2. Ya, Selvi, Taufik, Ulin, Tuti, Zulfan, Fatia, Nawil sudah masuk. Sudah masuk semua belum? Sudah kemana? Sudah masuk semua? Baru 10.
saya kembalikan energinya. Kemudian nomor 2. Posisi foto yang pertama dan dijawab. Detik lagi, 30 detik lagi. Masih kan di posisi pertama, posisi udah. Tiga, dua, satu. Masuk posisi pertama masih Ivan. Nomor 5. Tiga, dua, satu. Tidak ada. Nomor 6.
depan tinggal Terus
lingkungan supaya lingkungan tetap sehat, tetap terjaga, tidak rusak, dan lingkungan itu yang akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan tumbuhan. Tumbuhan itu banyak manfaatnya, selain menghasilkan oksigen juga bisa membantu untuk makanan kita sehari-hari. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang dihasilkan oleh oksigen. Terima kasih. Pembelajaran kita kali ini dicukupkan. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran tadi? Sebelum pulang, mari kita menyanyi yang lagu yang fotosintesis tadi.
melihat langsung bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri seolah-olah tumbuhan itu ada di depan mata. Dengan Komoot, saya menjadi bersemangat lagi. Saya bisa berkompetisi dengan teman-teman. Saya jadi paham tentang fotosintesis. Ingin negara ini lebih lama. Secara keseluruhan, penerapan augmented reality dalam pembelajaran fotosintesis dan penggunaan Kahoot untuk asesmen di kelas 4 yang diterapkan oleh Pak Guru Amir dapat dikatakan sangat sukses. AR membantu membuat konsep-konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Sementara Kahoot memberikan pengalaman asesmen yang interaktif dan menyenangkan. Meskipun ada beberapa tantangan teknis, manfaat yang diperoleh dalam meningkatkan pemahaman siswa jauh melebihi hambatan-hambatan tersebut. Ke depan, saya berencana untuk terus berpartisipasi mengembangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agar semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya.